Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين القائل في حديثه الشريف للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin Pamulang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa malam kita beriktikaf di masjid ini, Bapak? Sudah sekian malam. 5 malam. Alhamdulillah. Bagaimana? Enak iktikafnya atau enak kopi sahurnya? Jadi ini enak kedua-duanya insyaallah Bapak Ibu ya. Ini supaya kita tahu ini sebenarnya Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita ini jagonya kopi ini. Karena beliau ini dari Takengon. Pernah dengar Takengon Bapak ya? Takengon itu rajanya kopi di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Takengon, ke tempat Pak Tengku Azhar ini, yang ketua DKM kita ini, ada bukit, ada lembah, di tengah-tengahnya ada restoran. Masya Allah, itu kopinya tidak bisa kita peroleh di mana-mana kecuali kita datang ke Takengon. Nah, mudah-mudahan beliau juga membawa kopi Takengon ini supaya di Pamulang bisa kita nikmati bersama, khususnya pada saat sahur insya Allah atau sebelum sahur, supaya i'tikaf kita kuat insya Allah. Alhamdulillah. Puasa yang kita jalani seperti di dalam surah Al-Quran tadi, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Apa sesungguhnya manusia yang bertakwa? Ada sekian banyak hadis, ada sekian banyak ayat yang berbicara tentang itu. Salah satunya yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi ciri orang bertakwa itu secara mendetail, kalau kita ingin urai, yu'minuna bil ghaib, percaya dengan hal-hal yang gaib yang diinformasikan melalui rukun iman kita. Rukun iman kita. Malaikat kita nggak pernah lihat. Kalau kita melihat malaikat pasti kita lari terpontang-panting itu. Ya, kenapa? Karena bisa jadi malaikat yang kita lihat itu hanya bayangan kita. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa nggak pernah kita lihat. Sebagian orang percaya, sebagian orang tidak, karena sebagian orang begitu ditanya apakah ada yang Maha Kuasa di balik yang kuasa, dia minta bukti. Tapi ada video kecil itu, orang yang minta bukti itu mohon maaf, kemudian ditampar mukanya. Apa jawabannya? Sakit ini. Sakit. Apa itu wujudnya sakit? Saya nggak lihat sakit, kata yang menampar. Ya ini sakit, kamu tampar sakit. Bisa nggak kamu lihat sakit itu? Baru dia sadar. Perasaan rindu kita, perasaan sakit kita, perasaan kesal kita, perasaan marah kita, nggak pernah kita bisa lihat.
Tapi marah itu ada apa enggak? Kesal itu ada apa enggak? Rindu itu ada apa enggak? Ada ternyata. Tapi enggak pernah kita lihat. Karena mata kita itu hanya bisa melihat dimensi tertentu, sementara dimensi yang lain kita enggak pernah lihat. Maka kadang-kadang malah merasanya di hati. Sakit itu, apalagi sakit hati, perasaan kita di syaraf kemudian di hati. Tapi kita nggak pernah lihat. Rindu nggak pernah juga kita lihat. Tapi kita merasa. Nah, maka kalau ada orang ingin mengatakan seperti dulu, ketika zaman Ibrahim menyampaikan atau Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan ya Allah, mana saya ingin lihat. Saya ingin lihat kamu. Nah, jadi sempat Nabi Ibrahim pun juga sempat ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga orang-orang lain, seperti juga orang Yahudi ketika berkomunikasi dengan Musa. Nah, tapi bagaimana tidak berhasil untuk melihat? Karena memang dimensi yang dilihat oleh mata kepala kita itu berbeda dengan dunia yang mereka itu seperti perasaan sakit, seperti perasaan rindu, seperti perasaan marah itu ada, tetapi tidak pernah juga kita lihat. Nah, tetapi orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita urai, intinya ayat yang pertama kita baca dalam Alif Lam Mim itu adalah rukun iman dan rukun Islam ditambah dengan ihsan. Ditambah dengan ihsan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak cukup hanya percaya, enggak cukup hanya menegakkan sholat, jangan salah. Infaknya bagaimana, sedekahnya bagaimana, kiri kanan yang bergaul dengan yang bersangkutan itu bagaimana, sesama manusia bagaimana. Hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, hanya sholat semata-mata tapi nggak pernah berinfak, tetapi nggak pernah beramal, tapi nggak pernah menyumbang apapun untuk kebaikan dan untuk sesama, nonsense. Karena kalau kita baca surah pertama Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim itu, sampai kepada tanda-tanda orang yang bertakwa itu, salah satunya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Itu orang yang bertakwa. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dilandasi oleh rukun iman, dilandasi oleh rukun Islam, tetapi hubungan dengan manusia sama, dilandasi dengan rukun iman, dilandasi rukun Islam, kemudian dibangun dengan ihsan. Ihsan itu artinya baik. Dalam kata-kata lain, Rasul menyampaikan kepada orang yang bertanya, takwa itu apa ya Rasul? Apa Rasulullah SAW jawab? At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. Kalau mau menjadi orang yang bertakwa, ciri-cirinya orang yang bertakwa itu ada di sini. Nah, ada di hati. Ada di dalam dada kita. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Orang yang bertakwa itu jangan hanya di masjid takwanya. Kalau di masjid bertakwa itu mah sudah lumrah, sudah jamak, sudah banyak. Coba lihat ketika di pasar, dia ngurangi timbangan apa enggak? Coba lihat ketika di kantor, mohon maaf, dia menyembunyikan barang kantor enggak? Coba lihat ketika sehari-hari dalam pergaulan, sering enggak dia ghibah, sering enggak dia fitnah,
Sering nggak dia ngata-ngatai orang lain? Karena ittaqillaha haitsu ma kunta, kalau ada di dada berarti kemanapun kita ada, bukan hanya di masjid, maka takwa itu kita bawa. Takwa itu kita bawa. Dengan kata lain juga bisa kita pahami, takwa itu ada pada sanubari kita, ada pada hati kita. Maksudnya bagaimana? Tanyalah dalam diri kita. Ma huwal itsmu ya Rasulullah? Al itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Suatu saat Rasul ditanya, apa sih ya Rasul namanya dosa? Orang yang bertakwa itu kan menjauhi dosa. Orang yang bertakwa itu rakus dan tamak pahala. Orang yang bertakwa itu adalah menjalankan perintah. Orang yang bertakwa itu adalah menjauhi larangan. Ditanya oleh sahabat, ma huwal itsm ya Rasulullah? Al itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihin nas. Yang namanya dosa itu ukurannya gampang kok. Coba tanya pada hati nurani kamu. Kalau hati nurani kamu mengatakan, kenapa saya melakukan ini? Bukankah saya malu dengan sekitar saya melakukan ini? Maaf, tiba-tiba di ruangan terbuka, telanjang dada, telanjang di bawah dada, telanjang paha. Maaf. Coba tanya nurani kita. Malu nggak kita melakukan itu? Kalau ada rasa malu dalam dada kita, kalau ada rasa malu pada nurani kita, sesungguhnya kita sudah orang yang bertakwa. Karena nurani kita ini menyampaikan kebenaran, nurani kita ini menyampaikan pesan, nurani kita ini menyampaikan ukuran. Ini pantas atau tidak, ini layak atau tidak, ini memalukan atau tidak. Maka ada pada nurani kita. At-taqwa hahuna itu maksudnya adalah al-itsmu ma haka fi sadrik. Yang namanya dosa itu tanyakan pada hati kecil kamu. Kalau hati kecil kamu mengatakan, jangan begitulah, malu. Jangan begitulah, kita ini manusia yang mulia, masa kita seperti binatang? Itu berarti kita sesungguhnya sudah dalam kategori manusia yang bertakwa. Jadi kalau mau praktisnya, rukun iman, rukun Islam plus ihsan itu diformat pada sehari-hari yang praktis adalah at-taqwa hahuna. Takwa itu ada pada nurani kita. Nurani orang yang bertakwa akan selalu mengatakan kebenaran. Nurani orang yang bertakwa akan mencegah kepada kemungkaran. Jadi di kantor sebenarnya kalau orang bertakwa nggak perlu CCTV itu. Kenapa? Karena dia punya nurani. Di pasar tidak perlu orang yang memeriksa timbangan sehari-hari mengecek. Kenapa? Karena dia punya nurani. Setiap hari berpuasa di bulan Ramadan, jamaahnya tidak pernah tinggal, masjid selalu dia datangi, begitu ada adzan langsung dia berangkat ke adzan. Maaf, begitu dia nimbang untuk pelanggannya, masa timbangannya dikurangi? Nurani orang yang bertakwa tidak pernah melakukan yang seperti itu karena nuraninya adalah nurani yang benar. At-taqwa hahuna. Oleh karena itu pada masa Rasul pernah suatu saat Rasul didatangi oleh seorang yang bisa kita kategorikan dia orang Badui. Nah, orang Badui ini. Badui ini sebenarnya ada di mana-mana, bukan hanya di Banten saja nih Badui. Meskipun definisinya mungkin berbeda-beda ya. Nah, tapi ini orang Badui Arab. Apa yang disampaikan oleh orang Badui ke Rasul? Inni uridul Islam. Aku ingin memeluk Islam ya Rasul.
Berulang-ulang disampaikan oleh orang Badui ini sampai kemudian Rasul membimbingnya untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai orang Badui ini bersyahadat, apa yang disampaikan oleh orang Badui? Akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Saya sudah bersyahadat ya Rasul. Boleh nggak kalau Rasul mengajariku tentang Islam? Apa sih sesungguhnya Islam itu? Pertama, Rasul mendengarnya tetapi tidak menyambutnya. Diulangi lagi oleh si Badui ini, akhbirni anil Islam. Rasul masih ragu untuk mengajarkan tentang Islam. Kemudian si Badui ini ketiga kalinya mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Masya Allah, Rasul tergerak karena dia sungguh-sungguh ingin diajari tentang Islam. Maka apa kata Rasul? Sederhana. Tidak mengajarkan tentang rukun Islam, tidak mengajarkan tentang rukun iman. Pada saat itu menghadapi orang Badui yang pikirannya sederhana, Rasul hanya menyampaikan, hal tu'ahiduni ala tarkil kidh. Saya ajarkan kamu satu saja ya. Bisa nggak kamu berikrar, berkomitmen supaya meninggalkan kebohongan? Hal tu'ahiduni ala tarkil kidh. Bisa nggak kamu berikrar supaya kamu meninggalkan kebohongan? Langsung ketika itu juga si Badui ini mengatakan, "Naam ya Rasulullah. Sanggup saya untuk berikrar supaya meninggalkan kebohongan." Selesai kemudian urusannya. Keluarlah Badui itu dari masjid, pulang dari Rasulullah SAW. Dalam hatinya ia bertanya, ma ahwana ma talaba minni hadan nabiyul karim. Ya Allah, sederhana sekali, ringan sekali, remeh temeh sekali yang diminta oleh Rasulullah. Saya sudah bersyahadat, saya sudah Islam, saya minta diajarkan Islam oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada saya, apakah kamu bisa meninggalkan bohong? Langsung saya jawab, bisa. Bohong aja masa nggak bisa? Sederhana sekali yang diminta, kata si Badui itu. Sampai suatu saat dia lapar di tengah-tengah padang Sahara. Dia haus di tengah-tengah padang Sahara. Tidak ada yang dia minum, tidak ada yang dia bisa makan. Melihat dia minuman orang lain, melihat dia makanan orang lain, tertinggal di situ milik kafilah yang sudah pergi. Karena lapar, karena haus, maka si Badui ini berpikir, waduh, ini nih saya lapar, saya haus, ada makanan, ada minuman, kesempatan ini. Begitu dia mau mengambil itu barang, apa yang terdetik pada pikirannya? Loh, kalau saya mengambil ini barang, saya makan, saya minum. Suatu saat saya bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian saya ditanya, pernahkah kamu mengambil hak milik orang lain tanpa izin? Apa yang bisa saya jawab? In ajabtu bina'am faqad haqqa alayya al-iqab wa in ajabtu bila faqad kadzab. Kalau aku ditanya oleh Rasulullah SAW, kemudian aku mengambil itu barang, saya makan dan saya minum, kemudian saya datang ke Rasulullah dan saya ditanya, pernahkah kamu mengambil hak milik orang lain tanpa izin? Kalau saya jawab pernah, berarti sesungguhnya saya sudah harus dihukum karena saya pernah mencuri. Tapi kalau saya jawab tidak pernah ya Rasulullah, nggak pernah saya ambil barang, nggak pernah saya makan, nggak pernah saya minum milik orang lain, saya sudah berdusta di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalannya adalah didaulat supaya dia nggak mau dan nggak pernah bohong. Jangan mau bohong, jangan pernah bohong. Implementasinya, masya Allah. Jadi Badui ini sesungguhnya di balik kesederhanaannya yang kita ambil kesimpulan, nuraninya nurani orang yang jernih. Hati kecilnya adalah hati kecil yang sudah berbaiat.
hati kecilnya adalah hati kecil orang yang jujur. Akhirnya dia tidak mau makan, akhirnya dia tidak mau minum, sebab dia teringat dengan janjinya di depan Rasulullah. Hal tu'ahiduni ala tarkil kid? Naam ya Rasulullah. Aku sudah bersumpah, berjanji, berbaiat di depan Rasul, tidak mungkin aku bohong dan aku akan meninggalkan kebohongan. Maka kalau saya mengambil, saya menjawab iya, nanti saya dihukum karena saya mengambil barang orang lain. Tapi kalau saya menjawab tidak, sesungguhnya saya sudah berbohong. Jadi at-taqwa hahuna. Dia sudah orang yang bertakwa. Si Badui ini yang tidak tahu rukun Islam, yang tidak tahu rukun iman, dia sudah bertakwa karena dia meninggalkan kebohongan, karena dia mengikuti nuraninya at-taqwa hahuna. Nah, sekarang kita-kita yang sholat, kita-kita yang puasa, kita-kita yang haji, kita-kita yang zakat, sudahkah kita seperti Badui itu? Dia sudah menjadi orang yang bertakwa yang sesungguh-sungguhnya. Karena nuraninya sudah suci, hatinya sudah bersih, hati kecilnya adalah kejujuran, mengamalkan sesuatu yang itu kecil sekali, sederhana sekali pada asalnya dia pikirkan, tapi ternyata akibatnya dalam kehidupan luar biasa. Maka at-taqwa hahuna. Kalau kita i'tikaf, kalau kita sholat, kalau kita puasa, ketakwaan kita sudah tergantung pada nurani kita, maka itu tanda-tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda-tanda kita sudah masuk la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian keluar bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa yang paripurna. Cukup tanya nurani kita, at-taqwa hahuna. Sesungguhnya kita sudah menjauhi yang mungkar, mengamalkan sesuatu yang diperintahkan. Maaf, tidak mungkin atau tidak butuh kita polisi, tidak butuh kita hakim, tidak butuh kita KPK sesungguhnya kalau kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, at-taqwa hahuna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.